Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handaitolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang akan Al-Fakir sampaikan menambah perbendaharaan wawasan tentang tosan aji di Nusantara ini, ya. Karena jenis tosan aji tentunya sangat banyak dan setiap tosan aji pasti mempunyai keunikan dan kekhususan tersendiri masing-masing, tidak mungkin sama, ya. Karena tosan aji itu made-nya made in hand, buatan tangan, bukan buatan pabrik yang bisa sama plak. Dan juga dari segi bahan, dari segi doa-doanya pun berbeda, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, perlu saya sampaikan bahwasanya pecinta tosan aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama adalah pecinta tosan aji yang suka dengan isoteri, ya, yang suka dengan isinya saja, tuah atau angsarnya atau manfaatnya atau yoninya, energinya lah, ya. Yang kedua pecinta tosan aji yang suka dengan esotori, antikan atau keunikannya saja, ya, fisiknya saja. Yang ketiga pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya, isinya, tuahnya suka, antikannya pun suka. Tentunya kita hidup bermasyarakat kan mempunyai berbagai macam pola pikir dan pandangan. Kita tidak bisa memaksakan pola pikir mereka. Seandainya ada yang itu nggak boleh, itu namanya syirik, silakan. Berarti anda masuk ke yang ke level 2, yaitu suka dengan antikannya saja. Karena tosan aji merupakan warisan budaya leluhur Nusantara yang adiluhung, yang sangat besar, ya. Perlu kita lestarikan. Kalau tidak suka dengan tuahnya dan tidak menganggap situ hal yang tidak perlu, ya berarti anda main di antikannya. Karena secara ekonomi pun ada nilai ekonominya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris luk, ya. Kita ketahui keris itu ada yang luk dan ada yang lurus. Sedangkan keris lurus mempunyai makna filosofi juga tersendiri. Keris luk juga mempunyai makna filosofi tersendiri. Karena keris itu artinya adalah sinengker ingkang aris, kebijaksanaan yang disembunyikan. Jadi di keris itu mempunyai lambang-lambang yang melambangkan satu atau pesan moral dari leluhur agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari yang kemarin. Setelah sudah menjadi baik, akan menjadi yang baik-baik dan sangat terbaik, ya. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Sahabat Pusaka Jawa, kita akan babar tentang pusakanya. Ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini kalau kita lihat, nah, ya, warongkonya cukup sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Ini pendoknya pendok bunton, polosan, ya. Biasanya di sini ada ukir, ini polosan. Kemudian untuk warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Banci. Kayunya ini kayu apa ya? Kayunya kayu hitam, sahabat Pusaka Jawa. Warnanya hitam ini, ya. Kayunya hitam. Bisa jadi ini kayu eboni, ya, atau mungkin bisa jadi kayu sawo yang sudah tua. Kita bicara tentang handle-nya. Handle-nya cukup istimewa. Ini handle-nya juga lamen atau lawasan, ya. Kita ketahui kalau dengan handle-handle seperti ini, dengan handle ukiran membentuk stilasi makhluk, ya, itu lebih mengarah kepada pemuliaan atau
lebih mengidolakan pusaka itu agar lebih istimewa. Karena begini, pusaka tanpa adanya handle itu bagaikan orang nggak pakai baju. Ketika handle ini dicopot, dipajang di dinding, nggak ada menarik-menarik ya. Tapi ketika sudah melihat handle-nya saja, handle-nya saja sudah istimewa, ya kan? Pasti kerisnya pun istimewa, kan seperti itu. Warung kono aja istimewa. Coba kalau ini handle dilepas, keris nggak nyaman dipegang. Jadi handle ini mempunyai komponen yang sangat penting dalam bilah pusaka, dimana kita bisa nyaman memegangnya, dimana kita bisa bangga memilikinya. Karena handle juga melambangkan nilai prestis, harga diri seseorang pemilik pusaka tersebut. Handle ini handle apa? Ini adalah handle ukir lawasan. Ini stilasinya adalah bentuk burung pulung. Burung pulung konon dulu banyak di Jawa Barat, tapi sekarang sudah punah. Pulung artinya adalah keberuntungan. Di sini lebih ke arah keberuntungan pada kekuasaan. Karena begini sahabat pusaka Jawa, seorang raja, seorang pemimpin tidak akan mendapatkan tahta atau kekuasaan tanpa mendapatkan pulung. Ya, kadang kita sering lihat di kepala desa, kadang darune tibane maring sapakut pulunge. Nah, kenapa sang Meranggi membuat handle pulung? Dan pesan dan harapan adalah, doa mereka adalah agar si pemilik handle pulungan ini akan selalu membawa keberuntungan. Ketika seorang pemimpin mendapatkan pulung itu artinya satu anugerah adikodrati, anugerah khusus kepada seseorang agar dia menjadi seorang pemimpin. Tanpa ada seorang mendapatkan pulung, walaupun dia nyalon bupati berapa kali, dia tidak akan jadi-jadi. Artinya termasuk anugerah hoki untuk kekuasaan atau kepemimpinan. Ya, sahabat, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, pusakanya cukup wangun, gagah, dan ayu. Coba Anda lihat dari sini. Kita hitung looknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Kemudian dia memakai kembang kacang, memakai jalin, lambe gajah, memakai greneng, ya, memakai pejetan. Ini adalah dapur Sempono look 9. Karena ada Sempono look 7. Jadi ini adalah Sempono look 9. Nanti kita babar tentang makna filosofi dari Sempono. Kita babar dulu tentang pucukan bilahnya, sahabat pusaka. Pucukan bilahnya ini nyujen. Ya, kita ketahui pucukan bilah itu ada nyujen, anggapa kopong, ampun tutumo, terus nugi pinetet, ngumyang, satu lagi anggapa kopong, uduk gambir. Nah, uduk gambir seperti itu. Ya, kita ukur panjang bilahnya, sahabat pusaka Jawa. Panjang bilahnya ini adalah 37 cm, keris standar pada umumnya. Karena keris di atas 30 ke atas itu diikutkan keris standar, keris di atas 40 ikutnya keris corok, keris di bawah 30 ikutnya keris patrem, keris di bawah 20 15 cm ke bawah ikutnya jimatan. Seperti itu ya. Sekarang kita ukur panjang gonjonya berapa. Ini gonjonya cukup panjang, sahabat pusaka Jawa. Coba kita. Gonjonya ini hampir 9 cm. Gonjonya 9 cm, sahabat pusaka, cukup panjang. Gonjo dengan panjang 9 cm akan pada bilah pusaka akan terlihat cukup gagah. Ya, akan terlihat cukup gagah. Nah, kalau sudah begini, saya ke bawah buntut urangnya. Ini gonjonya saja ini adalah gonjo sebit rontal, sahabat. Seperti daun ron yang dicapik-capik. Kemudian kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini adalah bata rubu, ya. Pejetan atau belumbangan bata rubu. Karena pejetan atau belumbangan ada dua, bata rubu dan adek bata. Kita lihat kembang kacang atau sekar kacang. Sekar kacangnya ini adalah gelung wayang. Sekar kacang banyak, ada gelung wayang, ada nguku bimo, ada pokok, ada bungkem, ya, macam-macam. Nah, sekarang kita lihat di pamornya, sahabat. Pamornya ini mempunyai pamor 2, sahabat, artinya dwiwarno. Dwiwarno artinya ada 2 pamor. Sedangkan pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang pemesan awal keris maupun dari sang empu. Jadi ketika sang empu membuat, biasanya pemilik keris, saya pengen dibikinkan pusaka yang seperti ini.
Nah, dilambangkan oleh sang empu dengan lambang pamor, tentunya dengan doa-doa khusus yang dikhususkan untuk kepentingan hal tersebut. Kita kalau pengen tahu tuah atau angsar dari satu bilah pusaka, kita bisa lihat dari pamornya. Ya, makna filosofi ini, makna yang tersirat atau lambang dari doa sang empu itu dari pamor. Ya, kemudian dengan lambang itu ditirakati, diisi energi, diisi doa-doa. Energi itu adalah biasanya dengan memakai tenaga dalam, diisi doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pusaka ini mendapatkan keberkahan yang sesuai diinginkan dengan lambang pamor. Paham ya? Jadi kalau umpamanya seorang memiliki pusaka terus merasakan satu keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga yang dulunya dari itu, besar kemungkinan bisa juga dari doa-doa dari sang empu yang berada pada bilah pusaka itu. Karena kadang manusia itu ada yang senang ibadah langsung meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang memang ibadahnya belang bentong, akhirnya saya minta didoakan kamu saja deh, kan gitu. Nah, cuman leluhur kita lebih bijaksana. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga disematkan pada bilah pusaka, agar apa yang diterakatinya, didoakan dia dengan wasilah pusaka ini, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan. Artinya begini, apakah Tuhan mesti perlu perantara? Tuhan tidak memerlukan perantara, tapi hidup di dunia itu memerlukan wasilah. Contoh, kita makan, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekenyangan, tapi wasilahnya harus tetap makan, entah pakai nasi, pakai singkong, kan seperti hidup di dunia pun sama. Kita mau kemana-mana bisa saja jalan kaki, bisa saja pakai kuda, bisa saja naik pesawat, sepeda motor, ataupun perahu dan lain sebagainya. Karena kita hidup di dunia, kita masih membutuhkan wasilah. Tapi tetap bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita bahas tentang tadi ya, dengan luk 9, kembang kacang, jalen, lambe gajah, memakai greneng. Ini adalah dapur keris Sempono luk 9. Oke, sekarang kita lihat pamornya. Pamornya cukup istimewa. Anda lihat dari bawah. Ini kan saya bilang tadi, disampaikan di awal, pamornya ini ada dua, yaitu Dwi Warno. Dari sini sudah ketahuan. Dari pangkal bilah sampai ke ujung bilah, pamornya tidak terputus, bolak-balik. Istimewa. Dan kanan kirinya simetris. Antara landep apa sih sini? Ya, sisi bilah yang tajam ini simetris jaraknya dengan pamor wengkon ini. Nah, ini adalah pamor wengkon atau tepen. Ya, saya jelaskan dulu tentang pamor wengkon. Pamor wengkon itu adalah tergolong pamorkan, pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor wengkon ada dua, yaitu pamor wengkon miring dan pamor wengkon melumah. Kalau kita lihat dari garapnya, ini adalah pamor wengkon miring. Kalau yang melumah biasanya tidak teraturan, seperti ngulit semangka belok-belok. Kalau ini enggak, ini simetris. Ini adalah pamor wengkon yang miring. Kemudian garap pamor wengkon yang seperti ini hanya bisa dikerjakan oleh empu-empu yang jam terbangnya sudah tinggi. Artinya empu-empu profesional. Walaupun gambarnya cuma simpel seperti ini, tapi secara teknis pembuatannya sangat sulit. Hanya empu-empu yang sudah ahli saja. Dulu sebelum Mbah Kamdi Solo itu, Sukamdi meninggal aja, pernah bicara memang untuk menggarap wengkon itu susah. Ya, seperti itu. Jadi memang di buku literatur ensiklopedia keris pun menjelaskan seperti itu. Ya, jadi memang kemudian dari sang empu, yaitu Empu Kamdi, Mbah Kamdi yang almarhum, juga mengatakan seperti itu. Untuk membuat wengkon yang bagus, yang simetris seperti ini cukup susah. Oke, ya, oke, kita bahas tentang pamor wengkon atau topeng. Pamor wengkon tidak terpemilih, artinya semua orang bisa memilikinya, karena ada beberapa pamor yang memang lebih cocok kepada profesi tertentu. Kalau ini tidak. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan pamor wengkon adalah tuahnya untuk menjadikan orang itu lebih hemat. Artinya begini, kita banyak mempunyai rezeki tapi kadang brol. Itu yang pertama. Artinya kayak kurang berkah. Nah, di sini agar kita mendapatkan keberkahan dari rezeki itu. Ketika kita mempunyai rezeki, kita merasakan keberkahan, kumpul duitnya. Ya kan, bandane pun anak hasilnya ada, kerja capek
tapi juga ada hasilnya. Nah, di sini yang kemudian yang kedua, dihindari dari berbagai macam godaan, termasuk godaan perempuan, maksiat, molimo yang itu. Nah, ini. Jadi ini pamor wengkon lebih ke arah untuk perlindungan. Perlindungan dari luar maupun perlindungan dari dalam. Perlindungan dari luar adalah perlindungan contoh seperti halnya dari guna-guna, ya kan? Dari luar godaan perempuan. Kita laki-laki biasanya kalau sudah kaya, banyak duit, mikirnya bojo maning, mikirnya main perempuan, ya kan? Seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari cobaan perempuan, kemudian dari cobaan judi, cobaan minum. Kadang berawal dari iseng-iseng, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat iseng-iseng. Oke ya. Kemudian kalau dari luar selain tadi yaitu perempuan, juga dari bangsa-bangsa halus seperti santet, telur dan lain sebagainya. Jadi istimewanya pamor ini adalah pamor wengkon atau pamor tepen ini adalah memang di bila pusakanya ini simetris. Anda bisa melihat dari pucukan bilanya saja, saya kasih unjuk ya. Tuh. Sampai ke pucukan bila pun tidak terputus. Tuh. Kalaupun umumnya ada yang kusem, ini bukan terputus, tapi ini warangan lama, sudah puluhan tahun nggak diwarangi. Oke, sekarang kita babar pamor yang ada di bagian sor-soran, di belakang sini, di belakang gandik ya. Ini ada pamor seperti obat nyamuk. Ini adalah pamor kul buntet. Pamor kul buntet ini adalah juga pamor rekan dan juga pamor titipan. Artinya ketika pembuatannya biasanya dibuat setelah bila ini sudah selesai, kemudian dilubangi, kemudian pamor ditancap, ditempa, dilubangin, kemudian baru dimasukkan pamor ini, dipetok-petok lagi, ya kan? Pamor ini juga tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Tuah atau angsar dari pamor kul buntet ini banyak dicari biasanya untuk orang-orang lapangan, biasanya untuk para militer ataupun orang-orang yang lebih bersinggungan kepada hal-hal kekerasan. Karena di sini tuahnya dulu kalau zaman perang ini sangat berfungsi, yaitu untuk keselamatan. Biasanya ketika ada bahaya yang mendadak kita selamat, bahkan untuk hal-hal yang mendadak seperti ditembak jadi nggak mempan, kemudian bisa nggak kelihatan ketika dikejar sama orang ataupun dikepung, biasanya tidak kelihatan. Ini pamor kul buntet untuk kesaktian ya. Biasanya ketika kita ditembak nggak mempan kan kita dianggap sebagai orang yang sakti. Nah, ini termasuk, makanya pamor kul buntet itu sering dikatakan juga pamor singkir boyo. Pamor tepen pun sama, pamor wengkon pun sama, dikatakan pamor singkir boyo karena lebih ke arah perlindungan. Jadi dua pamor ini saling melengkapi, intinya buat perlindungan si pemilik pusaka ini. Cukup istimewa pusaka ini, jadi perlindungannya double ini ya. Perlindungan dari dalam hawa nafsu, di mana kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita terhadap perempuan, terhadap hawa nafsu minum-minuman, judi. Mudah-mudahan juga hemat, kita tidak boros kan. Hawa nafsu datangnya dari diri kita kan, membeli sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Kita sudah punya, kita beli lagi, kita kan. Kalau sudah punya nggak usah beli lagi lah. Handphone masih berfungsi bagus, terus mau ganti ada handphone yang baru, padahal ini baru dipakai mulai berapa bulan, terus ganti baru lagi kan percuma. Seperti itu ya. Jadi ada satu rem di dalam hati, jangan. Nah, ini cocok dipakai untuk siapa Mas? Cocok dipakai untuk semua orang ya, karena ini juga tergolong untuk kesuksesan kita. Karena banyak orang terjerumus ketika mendapatkan harta yang banyak. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang sedemikian rupa. Oke. Kemudian tadi pamor kul buntet adalah untuk kesaktian atau juga untuk tolak bala, lebih kepada singkir boyo, ya kan? Dari bahaya-bahaya, bahkan dari senjata tajam. Konon katanya seperti itu. Ya dari pokoknya dari senjata tajam kita nggak kena. Kalaupun kena, mudah-mudahan tidak mempan, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9. Makna filosofi dari Luk 9 adalah doa dan harapan
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Tidak semua orang berwibawa, tidak semua orang berkarisma. Ya, karisma dan wibawa biasanya bawaan dari lahir. Anda lihat wibawanya Bung Karno, Anda lihat wibawanya para ulama-ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Syamsul Arifin, ya, Wahab Hasbullah. Mereka begitu datang aja, guru-guru saya juga begitu datang saja, orang pada diem. Nah, itu namanya wibawa atau karisma. Sehingga ketika mempunyai wibawa dan karisma yang besar, ketika mempunyai anak buah pun mereka tunduk dan patuh. Jadi seperti itu. Cocok buat siapa? Buat semua orang. Pemimpin lebih cocok lagi. Ya, karena ketika mempunyai wibawa dan karisma yang besar, mempermudah apa yang menjadi hajat kita. Kita pengen mengendalikan orang karena kita mempunyai wibawa dan karisma yang besar, orang itu akan nurut. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita bahas tentang makna filosofi dari dapur Sempono. Sempono artinya mimpi yang indah. Harapan, hope. Ya, hope, harapan. Semua orang punya mimpi dan mimpi itu harus dikabulkan. Kita harus fokus. Kadang harapan kita atau mimpi kita tidak tercapai karena kita tidak fokus. Contoh, kita waktu kecil ditanyain pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, tapi ternyata setelah SMP kita lupa untuk rajin belajar. SMA-nya malah juga IPS, pengen dari dokter, harus kan IPA biar lebih pintar. Fokus di situ. Semua orang harus punya harapan. Semakin tinggi harapan orang itu semakin bagus. Paling tidak ketika tidak sampai, dia bisa separuhnya. Ya kan? Kan seperti itu. Saya juga sama. Jangan pernah berhenti berharap. Kalau sudah orang berhenti berharap, artinya putus asa. Itu artinya mengecilkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda sudah berumur tua, tapi jangan berputus asa atau tidak punya harapan. Saya tidak mungkin, saya sudah umur 50 tahun lebih untuk menjadi sukses dan kaya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Manjada wajada, jika kamu bersungguh-sungguh maka akan menjadi kenyataan dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan doa-doa dari leluhur kita, tentunya dengan memakai pusaka-pusaka yang seperti ini, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Sempono, Dwi Parmo, Dwi Warno dengan Pamor Wengkon dan Kul Buntet, agar orang itu mendapatkan keselamatan dohir dan batin, keselamatan dari luar dan keselamatan dari dalam. Artinya kejelekan dari luar ditangkal, kejelekan dari dalam dengan sifat-sifat kita yang boros, suka minum minuman, suka main perempuan, kita dilindungi. Ada remnya, ada teguran dalam hati, ada merasakan satu nggak enak ketika terbisit satu hal yang negatif, nggak enak, jangan, itu melanggar norma agama dan negara, seperti itu. Dan ketika kepepet, kita diserang oleh orang, kita diberikan keselamatan, baik itu kadang bisa tidak terlihat, baik itu ditembak ataupun senjata tajam, kita diberikan keselamatan. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia juga memiliki karisma yang besar dengan lambang Luk 9. Karisma atau wibawa yang besar, sehingga ketika dia memerintah ataupun mempunyai anak buah, banyak yang tunduk dan patuh. Tanpa kita harus marah-marah, mereka sudah segan dulu, ya. Kemudian juga segala harapan dan mimpi kita tercapai. Ini makna filosofi dari Luk 9. Kalau kita lihat dari garapannya, sahabat Pusaka Jawa, ya, pasikutanya demes dan gagah, artinya serasi, ya, menyenangkan di sawang, tampan dan gagah birowo. Kemudian juga pamoremu biar, ini sebenarnya pamornya jelas. Kalau warangi ulang, saya berani taruhan ini jelas. Ini karena warangannya sudah puluhan tahun, bahkan 20 tahunan lebih, ya kan. Ini terus kemudian di belakang sini ada gonjonya nungkak agak naik ke atas. Ini adalah Tangguh Surakarta. Tangguh Surakarta itu ada yang itu berarti ikutnya Tangguh Nem-Neman, berarti sekitar tahun 1600 lebih, atau ada yang mengatakan 1700 lebih sampai 1800. Ya, era PP3 sampai ke atas. Begitu ya, jadi cukup lumayan. Untuk era-era seperti itu besinya juga biasanya masih bagus-bagus. Kalau Tangguh Nem-Neman atau Tangguh Surakarta itu besinya masih bagus-bagus. Harus teliti. Antara besi Nem-Neman dengan besi Kamardikan biasanya hampir sama, tapi tetap akan berbeda ketika diwarangi. Besi akan muncul, biasanya di sini juga nanti akan muncul selorok, sahabat Pusaka Jawa. Ya, di bilah-bilah kayak gini sampingnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang baru nonton channel YouTube saya,
Silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.